Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik hutan bambu, ada satu legenda yang tidak pernah benar-benar dituturkan dengan lantang. Sebuah nama yang hanya dibisikkan, bahkan oleh mereka yang sudah tua sekalipun. Nama itu adalah Baraspari. Desa itu tampak biasa di siang hari. Anak-anak bermain, petani turun ke sawah, dan udara penuh aroma tanah basah. Namun ketika matahari menghilang, sesuatu berubah. Angin yang tadinya hangat menjadi dingin menusuk. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, seperti menyembunyikan sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sebelum menjadi hantu yang ditakuti, Baraspari adalah seorang perempuan bernama Sari. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di tepi sawah, bekerja dari pagi hingga malam demi bertahan hidup. Sari pendiam, penyendiri, dan mungkin itulah yang membuatnya mudah menjadi sasaran. Di desa yang tertutup seperti itu, fitnah lebih cepat menyebar daripada angin. Semua berawal dari hasil panen warga yang tiba-tiba hilang. Tanpa bukti, tanpa saksi, jari-jari mereka langsung menunjuk kepada Sari. Wanita miskin, sendirian, dan tak punya siapa-siapa untuk membela. Amarah warga membara. Mereka menuduhnya pencuri, pembawa sial, pengganggu keseimbangan desa. Padahal Sari bahkan tidak berani mengambil lebih dari apa yang ia tanam sendiri. Malam itu, tanpa musyawarah, tanpa belas kasih, Sari diseret keluar rumahnya. Ia tak berteriak. Ia hanya menangis, memohon agar warga percaya padanya. Namun tak satupun wajah menunjukkan keraguan. Tidak ada yang menolong. Di sebuah gubuk tua di tengah sawah, mereka mengikat tangan Sari. Mereka meninggalkannya di sana, bersama tumpukan jerami kering yang sudah disiram minyak tanah. Tidak ada yang tahu siapa yang menyalakan api pertama. Yang jelas, ketika si jago merah menjilat langit malam, teriakan Sari pecah. Teriakan yang begitu kuat, hingga para petani mengaku mendengarnya sampai ke rumah mereka. Namun tak ada yang kembali. Tak ada yang memadamkan api. Malam itu, Sari mati sendirian dalam kobaran yang tidak memberinya kesempatan kedua. Keesokan harinya, warga mendatangi gubuk yang tinggal arang. Tapi sesuatu janggal. Tubuh Sari tidak ditemukan utuh. Tidak sepenuhnya terbakar, tidak sepenuhnya hilang. Seolah-olah ada sesuatu yang bangkit sebelum api memusnahkannya. Semenjak itu, hutan bambu menjadi lebih sunyi. Sawah terasa lebih dingin. Dan malam mulai kedatangan tamu yang tidak pernah diundang. Pada malam ketujuh setelah kematian Sari, beberapa warga melihat siluet seorang wanita berdiri di tengah padi. Tingginya lebih dari manusia biasa. Kulitnya hitam pecah seperti arang, rambutnya gosong, matanya menyala seperti bara yang tak pernah padam. Awalnya mereka pikir itu halusinasi. Namun ketika sosok itu bergerak, meluncur di atas tanah tanpa mengayun kaki, semua tahu bahwa mereka telah menciptakan sesuatu yang lebih jahat dari fitnah apapun. Baraspari muncul ketika angin dari hutan membawa aroma gosong. Ketika kabut turun terlalu cepat. Atau ketika kau merasa ada seseorang mengikutimu, meski sawah tampak kosong. Tangannya panjang, kurus, dan retak seperti kayu terbakar. Jari-jarinya mengeluarkan serpihan arang setiap kali ia bergerak. Dan mulutnya robek memanjang seolah masih mengingat jeritan terakhirnya. Orang pertama yang hilang adalah seorang petani tua. Mereka hanya menemukan obornya yang jatuh, tanah yang gosong di sekeliling, dan jejak kaki yang berhenti di tengah sawah. Tidak ada darah. Tidak ada tubuh. Hanya rasa dingin yang menggantung di udara. Sejak itu, warga percaya Baraspari mencari lebih dari sekadar keadilan. Ia mencari mereka yang dulu membiarkannya mati, atau siapapun yang berani menyebut namanya sembarangan. Ada yang mengatakan Baraspari sering terlihat berdiri di ujung pematang, menatap rumah-rumah yang dulu memusuhinya. Ada yang mendengar suaranya memanggil. Dan ada yang bersumpah melihat matanya mengintip dari balik bambu. Namun satu hal yang pasti, ia tidak pernah pergi. Jadi, jika suatu malam kau melewati sawah dan angin tiba-tiba berhenti, jika kabut turun tanpa suara, jika kau merasa ada seseorang yang menatapmu dari kejauhan, jangan menoleh. Karena Baraspari mungkin sudah berdiri tepat di belakangmu.